Oke, untuk video kali ini kita akan bahas beberapa saham pilihan. Sebelumnya disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Langsung aja untuk yang pertama kita akan cek dulu saham BSBK, dan untuk saham BSBK kemarin Jumat cukup menarik ya. Pas hari Kamis itu untuk PG dan ZP-nya masih net buy. Hari Jumatnya dinaikin dulu sampai ke level 236 untuk level tertinggi BSBK kemarin Jumat. Habis itu dibanting turun sampai ARB, habis itu dinaikin lagi close di 218 ya. Jadi untuk BSBK ditutup surplus 0,93%. Gimana untuk besok Senin, apakah masih ada kemungkinan technical rebound lagi? Kalau kita cek untuk transaksi BSBK, BSBK kemarin Jumat tanggal 25 November secara keseluruhan didistribusi oleh ZP. Jadi untuk ZP-nya distribusi setelah kemarin Kamis itu akumulasi, Jumatnya jualan ya, jualan 10,6 M, dan ada YP yang jualan 20 M ya. Jadi kemungkinan untuk YP ini cut loss ya, soalnya untuk YP itu seingat saya masuk antara tanggal 21 sampai 23 ya. Jadi pas kalau nggak 21 23, kalau nggak 21 22 untuk YP itu masuk 20-an M. Coba kita cek untuk transaksi BSBK. Oke, ini dari tanggal 21 sampai tanggal 23 ya. Untuk YP waktu itu net B 21 M ya, average di 242. Jadi untuk YP average-nya 3 hari terakhir itu tanggal 21 sampai 23 itu average-nya di 242 di area sini. Berarti cut loss, soalnya untuk hari ini YP sell di 218 ya untuk hari ini. Jadi untuk YP-nya udah cut loss, mungkin nyerah ya, nggak bisa ngelawan PG dan market maker yang lainnya. Ya ini YP net sell 20 M, average di 218, berarti cut loss untuk YP ini di saham BSBK. Yang menarik di sini untuk BSBK, kemarin Jumat untuk PG-nya masih net buy 9,2 M ya. Jadi untuk PG nambah muatan lagi, walaupun untuk PG itu kemarin trading ya. Kemarin yang jadi market maker utamanya masih PG, followersnya 97,9 M dan net buy 9,2. Jadi untuk PG-nya nambah muatan. Cuman yang perlu kalian perhatikan di sini, average-nya PG kemarin Jumat itu ada di 212 ya, berarti pas harganya dibanding turun oleh ZP ya, kemungkinan setelah dinaikin itu yang banding turun si ZP. Jadi setelah ZP banding turun di harga 200-an, nah itu PG masuk, sehingga untuk PG posisinya floating profit ya untuk kemarin Jumat. Average-nya di 212, berarti posisi kemarin Jumat untuk PG masuk 9,2 M, ini floating profit sekitar 6 poin ya, berarti soalnya average di 212, close-nya di 218. Kemungkinan untuk besok Senin sih ya masih ada kemungkinan technical rebound ya. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau kita cek dari tanggal 24, kita cek dari hari Kamis, untuk PG-nya udah net buy 17 M ya. Hari Kamisnya kan akumulasi, yang naikin hari Kamis itu PG dan ZP waktu itu, dan hari Jumatnya PG nambah muatan lagi 9 M. Jadi masih punya barang 17 M-an untuk PG di saham BSBK dalam 2 hari terakhir ini. Cuman yang perlu kalian perhatikan, average-nya PG dari 2 hari terakhir ini, dari kemarin Kamis average-nya di 211 ya, malahan berarti posisinya floating profit 7 poin ya, kemungkinan akan dinaikkan dulu. Habis itu ya mungkin dibanting ya kalau PG-nya taking profit. Biasanya sih seperti itu di saham BSBK kalau kita ngikutin pergerakannya beberapa hari terakhir ini sama kayak gini kan, kemungkinan akan dinaikin dulu, habis itu dibanting sampai ARB. Kalau pas ARB itu sebagian retail keluar, yaitu ada kemungkinan dinaikin lagi ya seperti hari ini. Jadi seperti itu cara permainan PG dan ZP di saham BSBK ya. Jadi buat teman-teman yang minat ya, atau yang masih punya posisi di BSBK ya, amannya buat scalping aja. Kalau udah floating profit ya cut aja, walaupun nggak banyak-banyak banget. Yang penting cari aman ya, yang suka nyopet di saham gorengan seperti itu.
Jadi kesimpulan untuk besok Senin sih masih ada kemungkinan technical rebound ya. Mungkin kalau misal naik cukup tinggi mungkin sampai ke level 240-an, nah itu mending cut aja sebagian. Takutnya soalnya kalau menurut saya untuk BSBK itu dalam waktu beberapa hari ke depan cenderung bearish ya untuk trennya. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita cek dari tanggal 14 November ya, dari harga tertingginya ini sampai kemarin Jumat untuk pitch-nya udah net sell 77M ya. Ya, dari tanggal 14 ya, dari sini sampai sini untuk PG-nya udah net sell 77,7M, udah distribusi banyak barang ya. Jadi kemungkinan sih nggak cenderung jualan lah untuk PG. Kalau mau goreng lagi ya ngapain jualan 77M ya. Mending dinaikin dulu sampai ke atas kalau tujuannya mau BSBK naik. Cuman PG-nya udah mulai jualan, udah cenderung distribusi, jadi kemungkinan kalaupun naik itu kemungkinan cuma technical rebound aja. Tapi ya tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Oke, itu untuk saham BSBK. Jadi kemungkinan untuk besok Senin sih ada kemungkinan technical rebound dulu, habis itu cenderung turun ya kalau PG-nya mulai taking profit. Oke, itu untuk saham BSBK. Kalau kita cek untuk warannya kemarin juga masih turun. Kalau kita cek untuk BSBK waran juga kemarin turun ya, turun 2 poin ke harga 7 ya, semakin dalam aja untuk penurunan BSBK warannya. Kemungkinan sih kalau dalam jangka waktu beberapa hari ke depan ya sama kayak kemarin ya, agak berat untuk BSBK waran buat naik lagi sampai ke level di atas 15, di atas 20 itu sepertinya agak berat ya kalau dalam jangka waktu dekat. Coba kita cek dulu untuk transaksinya waran BSBK kemarin Jumat tanggal 25. Secara keseluruhan PG-nya net sell 5M ya. Jadi PG distribusi 5M. Ini kita bisa lihat bareng-bareng. Yang nampung YB nampung 1,4M aja. Jadi ya seperti ini ya. PG di BSBK-nya itu masih punya BSBK Indo hari ini net buy 9M, di warnanya dia distribusi. Jadi ya itu cenderung apa ya, cenderung bearish lah untuk tren BSBK maupun BSBK warannya ya. Amannya buat yang nyangkut di atas gimana? Soalnya untuk BSBK waran ini banyak juga ya teman-teman kita yang nyangkut di atas ya. Ini ada XL, XI ya, PD, CC pada nyangkut di atas. EP juga nyangkut ini. Jadi banyak broker-broker retail yang nyangkut di atas. Nilainya juga lumayan ya, 7M-an, 7M-an, wah agak berat juga ya ini. Sedangkan market makernya, underwriternya, CPG, FS, HD kan ini underwriternya udah pada jualan semua ya. Mereka jualannya average di 19, jadi mau balik lagi di atas 19 ya sepertinya agak berat. Kalau teman-teman ini masih pada hold ya, masih pada hold dan berharap BSBK waran mau naik lagi dalam waktu dekat itu agak berat ya. Selama retail masih hold di waran BSBK, holdnya juga lumayan atas loh, ini 21 di atas 20 rata-rata ya, di atas ini ya. Jadi solusinya kalau ya supaya cepat naik mending cut loss aja sebagian ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Untuk transaksi di saham gorengan emang seperti ini resikonya, kalau udah nyangkut di atas ya agak berat buat naik, kecuali retailnya atau sebagian yang bukan market maker lah cut loss sebagian, siapa tahu ada bandar yang nampung nanti dinaikin ya. Yang jadi market maker utamanya sih di saham BSBK ini PG, ZP, YP ya. SH masih net B 7,8. SH ini salah satu underwriter juga yang masih net B ya di waran BSBK. Ya kemungkinan yang bisa naikin warannya itu ya mungkin ini ya, SH atau YP atau ZP. Kalau untuk PG-nya sih udah jualan 76M ya, cukup gede. Jadi ya sebenarnya dalam waktu dekat emang agak berat buat teman-teman yang masih hold dan masih percaya untuk
dalam waktu dekat waran akan naik, ya disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Tapi kalau menurut saya sih karena kemarin itu bijinya net sell distribusi 5M dan nggak ada yang nampung, yang nampung YP cuma 1,4M aja, jadi cenderung turun ya untuk waran BSBK besok Senin ya. Dan kalau mau cut loss, kalau nggak mau semuanya mungkin cut loss aja sebagian ya. Oke, itu untuk saham BSBK waran tetap disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk selanjutnya kita cek saham Pico. Untuk saham Pico ini kemarin terjadi technical rebound ya, tapi habis itu dibanting lagi sampai ARB. Apakah besok ada kemungkinan technical rebound lagi? Jadi untuk saham Pico kemarin pas tanggal hari Kamis tanggal 24 November itu ditampung oleh MG ya. BQ-nya distribusi yang nampung MG nampung 2M-an kalau nggak salah. Dan hari Jumatnya itu langsung open gap bawah, cuman nggak sampai ARB ya. Opennya itu open di 326, jadi nggak open di harga ARB untuk Pico kemarin Jumat. Ya mungkin PG-nya udah tahu kalau retail-retail pada ngantri beli di harga ARB ya, makanya dibuka di 326 langsung ditarik naik sampai ke area resisten, habis itu banting turun sampai ARB. Kalau kita cek transaksinya, Pico kemarin Jumat tanggal 25 November MG-nya udah lepas barang ya, udah lepas 1,5, jadi untuk MG-nya distribusi yang nampung NI, AK, YP, XL ya, PD, XI masuk ya, jadi sebagian retail malah masuk. Kalau lihat transaksinya sih agak berat ya untuk besok Pico naik, itu agak berat soalnya kemarin BQ-nya distribusi, MG-nya juga distribusi ya. BQ dan MG ini market maker di saham Pico ya untuk beberapa hari terakhir. Coba kita cek aja dari tanggal 14 November ketika turun itu siapa yang nampung. Kalau kita cek dari tanggal 14 November, MG udah net sell 16M, BQ udah net sell 2,8M aja, jadi untuk BQ cenderung trading. EP net sell 8M dan yang nampung ini YP, SQ, XI, PD ya, XL, NI, CC masuk ya, jadi yang nampung itu retail, sebagian retail. Market maker utamanya BQ dan MG, keduanya net sell ya. YP ini net buy sih, mudah-mudahan sih YP mau naikin ya mungkin, cuman kalau masih banyak yang hold di atas ya kemungkinan sih dalam jangka waktu dekat untuk Pico itu akan cenderung kalau nggak turun ya konsolidasi ya di bawah. Jadi buat teman-teman yang nyangkut di atas, kalau masih mau hold ya disclaimer, tapi supaya lebih cepat naik mending cut loss aja sebagian ya, direlakan aja. Siapa tahu nanti ada bandar atau market maker yang nampung nanti dinaikin, tapi kalau masih hold turun malah average down ya itu agak berat buat naik ya. Jadi kalau di saham gorengan turun ya saran saya jangan terlalu banyak average down ya. Oke, itu aja untuk saham Pico. Kemungkinan untuk besok Senin sih cenderung masih merah ya, karena untuk kemarin Jumat MG-nya malah distribusi ini 1,5M. Kalau kita cek dari hari Kamisnya, soalnya Kamis itu MG net buy loh. Ya, kalau kita cek dari hari Kamis juga MG-nya masih punya barang nggak ya? MG masih punya barang nggak banyak-banyak banget sih, 27 juta aja. Jadi kemungkinan sih untuk Pico besok Senin cenderung merah ya. Kalaupun naik ya perhatikan saya level ini 362 itu area resisten Pico, bisa breakout di atas itu ya ada kemungkinan naik. Tapi kalau misal naik di area sini gagal breakout ya mending cut aja sebagian ya. Takutnya turun lagi dan bearish ya, karena untuk Pico itu ya yang ketika turun itu market makernya udah jualan, MGPQ udah jualan, dan yang nampung bukan market maker ya, yang nampung sebagian malah retail. Oke, itu untuk saham Pico. Selanjutnya kita cek saham PBRX. Ya, dan untuk sampai BRX turun ya, 1, 2, udah 3 hari ini mencoba breakout gagal, cuman lewat habis itu turun lagi. Dan kemarin Jumat untuk PBRX turun 2,9%,
menjelang reg isu ya ini. Kira-kira besok apakah masih turun lagi? Apa harganya akan dijaga di area situ? Kalau kita cek di sini tanggal 25 kemarin, oh retailnya keluar ya. Jadi Exi ini keluar 1,4 M ya. Mungkin dia nggak mau nebus reg isunya. Jadi mending keluar aja untuk si Exi PD keluar. Dan yang masuk ada NI, YP, XL ya. Market maker utamanya masih YP. Ya netbel 571 mungkin YP mau buang barang bingung ya nggak ada retail masuk. Jadi ya untuk PBRX mending nunggu right isu aja ya. Untuk besok sih kalau masih sepi ya cenderung turun. Untuk support selanjutnya di 125 ya ini support PBRX terdekatnya. Kalau jebol di bawah itu ya bisa ke 113 ya. Untuk right isunya di harga 50. Jadi kemungkinan kalau harga keseimbangannya misal ya di bawah 100 lah harusnya seperti itu. Kita lihat aja besok ya pas right isu gimana. Selanjutnya kita cek saham Koal. Udah lama kita nggak cek saham Koal soalnya harganya di bawah terus, nggak naik-naik ya. Kasihan yang nyangkut. Soalnya banyak juga teman-teman kita yang nyangkut ya di saham Koal ya. Ya, untuk harganya konsolidasi terus di bawah ya. Udah dari tanggal kapan nih? Dari tanggal 8 November sampai ya udah hampir 1 bulan ini untuk Koal konsolidasi di bawah harganya nggak naik-naik. Kira-kira apakah masih ada harapan buat naik lagi atau enggak? Coba kita cek untuk transaksi Koal kemarin Jumat tanggal 25 November sih masih sepi ya. Ini masih sepi malah cenderung distribusi. BK net sale 225 juta aja. Dan untuk BK malah murni distribusi ya. BK, SF itu yang kemarin keluar itu nggak melakukan pembelian sama sekali 100% transaksinya sell di saham Kual kemarin Jumat ya. Jadi kemungkinan BK, SF ini nggak mau rugi waktu, mending keluar aja daripada nunggu dinaikin sama bandar ya. Karena untuk sejauh ini sih kalau kita cek dari tanggal sini aja ya, kita cek dari tanggal 10 atau dari tanggal 9 November lah dari konsolidasi di bawah. Kalau kita cek dari tanggal 9 November juga belum ada yang akumulasi ya ini. Cuman di sini retail udah mulai keluar. XI keluar 1,3 M ya. Jadi untuk XI udah cut loss ini di bawah. Untuk XL juga udah keluar 261 M. Jadi mungkin selama konsolidasi kalau retailnya udah sebagian keluar dan nanti mudah-mudahan ada market maker atau bandar lagi yang masuk digoreng ya. Kalau kita cek dari awal IPO 7 September. Kalau kita cek dari awal IPO untuk Koal itu yang pegang barang siapa yang nyangkut di atas. Kalau setahu saya sih banyak juga retail yang nyangkut di atas ya untuk saham Koal. Ya, ini datanya udah keluar. Yang nyangkut di atas itu ada YCC, YP, SQ, XI, NI, XL ya. Jadi ternyata masih cukup banyak juga yang hold saham Koal ya yang nyangkut di atas dan mereka kalau menurut saya sih ini kebanyakan broker-broker yang dipakai retail ya. XI average-nya di 397 ya cukup di atas. Di area sini ya untuk average-nya XI, CC di 399 malahan. Yang jadi market maker utama itu YPMG PD ya. Market maker utamanya YPMG ini. Market maker utamanya sih YP, followersnya 713,9 M. Net B22 ya, masih net B. Jadi untuk YP itu masih punya posisi 22 M, average-nya di 410, malahan lebih atas lagi ya average-nya di area sini. Ya, jadi mungkin kalau yang nyangkut ini bukan retail ya, ini mudah-mudahan yang nyangkut itu salah satu market maker-nya di saham Koal. Mungkin next kalau retailnya udah sebagian cut keluar, ya ada kemungkinan dinaikin lagi untuk oleh YP ya, mudah-mudahan sih seperti itu. Tapi ya kita nggak tahu waktunya kapan. Kalau masih sabar nunggu sih ya kalau masih move ya disclaimer ya. Dan untuk Koal ini
IPO-nya ini masih di atas harga IPO ya. Jadi kemungkinan untuk YP-nya itu masih punya barang lumayan kayaknya ya. Soalnya berani goreng kok, dia berani jadi market maker di saham kual kan berarti tandanya pas pencetakan IPO dia punya barang yang lumayan banyak. Oke, itu untuk saham kual ya. Jadi kemungkinan untuk besok sih selama masih sepi untuk kual ya harganya akan di sini-sini aja. Jadi sabar aja kalau yang masih nunggu di saham kual ya. Tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham BBSS ya. Untuk saham BBSS kemarin tuh udah naik cukup tinggi ya, udah naik sampai ke level 110, habis itu langsung dibanting turun sampai ARB. Apakah besok ada kemungkinan rebound lagi? Coba kita cek untuk transaksi BBSS kemarin Jumat. Untuk BBSS kemarin Jumat tanggal 25 November yang distribusi ada YUFSMG ya. Jadi didistribusi oleh YU sama FS, YU-nya net sell 1,7 M, FS net sell 1,2, dan yang nampung untuk kemarin Jumat ini MK, ZR, EP, XI ya, nggak banyak-banyak banget. Jadi untuk BPS emang kemarin didistribusi. Yang jadi market maker utamanya kalau kemarin Jumat sih YP scalping ya di saham BPSS. Kalau kita cek kemarin yang naikin hari Jumat itu kalau nggak salah PG loh. Kita cek dari tanggal 24. Ya, PG-nya net B 3,3 ya. Jadi kemarin Kamis itu ya yang naikin ini ya salah satunya PG ya. Dan untuk hari ini untuk PG-nya tanggal 25. Hari ini PG tanggal 25 mana ini? Ya, net sell 88 juta aja. Jadi untuk PG ini masih punya barang cukup banyak ya di saham BSS. Jadi mudah-mudahan misal besok ARB itu kalau nggak ada perlawanan harusnya lusa ditarik naik lah untuk oleh PG ya. Mengingat untuk BBSS ini PG-nya belum lepas barang ya setelah kemarin itu net B 3,3 M-an. Kalau kita cek dari bawah aja dari tanggal 16 November. Dari tanggal 16 November PG ya net B 3,8 ya. Jadi yang jaga harga di BBSS itu mudah-mudahan harganya dijaga aja ya oleh PG. Jadi buat teman-teman yang nyangkut ya mending sabar aja, tapi jangan average down dulu ya. Saya kalau mau takutnya kalau besok ARB, soalnya besok ARB yang kedua ya. Mungkin kalau besok ARB ya kalau mau average down di ARB selanjutnya ya. Mengingat kemarin Jumat itu belum ada yang nampung walaupun PG-nya masih punya barang, karena kemarin Jumat PG malah jualan juga 88 juta ya. Jadi kemungkinan sih untuk besok Senin bisa aja dibuka di harga ARB. Mudah-mudahan sih untuk BBSS untuk harganya masih dijaga sama PG ya, supaya nanti ada ya ada harapan buat technical rebound minimal lah ya untuk saham BBSS. Oke, itu aja untuk saham BBSS. Selanjutnya kita cek saham INDX. INDX malah terbang ya, untuk harganya masih naik. Nah, untuk kemarin Jumat INDX langsung open gap atas ya. Kamisnya close di 204, langsung open di 322, diturunin dulu nutup gap, habis itu ditarik naik close di 356 ya. Kalau secara technical supportnya di 332 ini udah jadi support INDX, dan resisten selanjutnya di 388. Apakah besok bisa naik lagi? Kalau kita cek transaksi INDX tanggal 25 kemarin Jumat, secara keseluruhan ada BQ yang jualan 3,2 M dan yang masuk ada YP, XI yang jadi market maker utama kemarin YP dan BQ ya. Ya YP-nya net 2 M, cuman di sini ada XI masuk 1 M-an. Kemudian XL masuk 96, NI net sell 72 ya, PD-nya net buy.
Ya, intinya kemarin Jumat di INDX itu ada yang distribusi ini si BQ distribusi 3,2 M ya. Jadi takutnya untuk INDX misal besok dibuka hijau ya, itu mending kalau yang udah floating profit cut aja sebagian ya, diamankan sebagian profitnya sebelum dibanting oleh YP ya. Karena untuk YP itu cenderung scalping di saham INDX. Kalau kita cek aja dari tanggal 23 November ya. Atau kita cek dari hari Senin aja, dari tanggal 21 untuk INDX. Market maker utamanya YP, BQ. YP-nya masih net bet 2,7 M, average di 318 ya. Berarti untuk posisi YP 318 di area sini floating profitnya lumayan tinggi ya. Jadi kemungkinan karena untuk YP itu cenderung scalping, ya ada kemungkinan sih untuk besok akan dibuka hijau dulu ya. Buat teman-teman yang udah floating profit, mending kalau hijau sebagian cut aja, takutnya keduluan YP, nanti sampai ARP malah susah buat keluar ya. Tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham INDX. Selanjutnya kita cek saham Cikon. Oke, dan untuk saham Cikon kemarin Jumat naik ya, naik 3,13% ke level 165. Strategical support kuatnya masih di area 153, 150 sampai 153 lah, itu area support kuat untuk Cikon karena beberapa kali mau jebol itu gagal terus ya, ditahan di area sini. Kira-kira besok apakah bisa naik lagi atau malah koreksi? Kalau kita cek untuk transaksi Cikon kemarin tanggal 15 November secara keseluruhan nggak ada yang akumulasi ya. Yang jadi market maker utamanya YP. YP juga cenderung scalping, valuasinya 19,1 M dan net buy cuma 156 juta aja. Kalau kita cek dari tanggal 10 November ketika konsolidasi di bawah, untuk Jcon malah didistribusi oleh PD ini. PD distribusi 7,7 M ya. Jadi ya agak kalau mau masuk buat swing di Jcon ya agak rawan ya sebenarnya kalau masuk saat ini. Jadi mending wait and see aja dulu kalau menurut saya sih, tapi tetap disclaimer. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk besok sih harganya kalau menurut saya sih malah cenderung turun ya. Kalau menurut saya cenderung turun, konsolidasi dulu di bawah. Tapi ya kita lihat aja besok. Mengingat kemarin Jumat itu belum ada yang akumulasi cukup banyak, dan kalau kita cek dari 10 November itu malah ada yang distribusi 7M, ya mending wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham Cikon, tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing.